Barang siapa yang mencium antara kedua mata, yakni mencium dahinya kepada uminya, kepada ibunya, maka ia dicegah, jasadnya ia dicegah dari azab neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dalam kesempatan kali ini kita masih bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, yang mana nikmat Allah tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita jumlahkan, karena saking banyaknya nikmat Allah yang kita rasakan dan saking jahatnya kita kepada Allah tatkala kita tidak mengucapkan rasa syukur kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sahabatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, teringat satu ayat yang ada di dalam surat Al-Isra yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhad dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Di sini jelas kita sudah banyak tahu bahwasanya ayat tersebut jelas-jelas benarnya menerangkan tentang adab kepada kedua orang tua kita yang sering kita dengar istilahnya birrul walidain. Bahwasanya di dalam ayat tersebut Allah mengajarkan kepada Nabiullah Muhammad SAW melalui Ruhul Amin, malaikat Jibril, tentang berbaktinya kepada kedua orang tua atau sebaliknya berbaktinya orang tua kepada anaknya. Di situ Nabi pernah membahas kepada para sahabat, yang mana tertulis dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minan nadhari ibadatun. Ada 5 pandangan, yang mana pandangan itu menjadikan ibadah bagi orang yang melakukannya. An-nadharu ilal abawaini ibadatun. Memandang dengan kasih sayang pastinya, dengan rahmat pastinya, dengan sopan pastinya, dengan akhlakul hasanah pastinya, dengan akhlakul karimah pastinya, ilal abawaini kepada kedua orang tua kita, itu termasuk ibadatun, ibadah. Wan nadharu fil mushafi ibadatun. Yang kedua, memandang, melihat fil mushaf, kepada mushaf Al-Quran, ibadatun, yang mana juga dengan iman pastinya, dengan sopan pastinya, dengan akhlakul hasanah pastinya. Yang ketiga, wan nadharu ilal ka'bati ibadatun. Memandang kepada Ka'bah, untuk Ka'bah, dengan iman pastinya, dengan tadabbur pastinya,
ibadatun, itu termasuk ibadah. Semoga kita semua, terkhususnya sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk bisa memandang Ka'bah secara langsung. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Yang keempat, wan nadharu fi zamzam ibadatun yahuttul khataya hattan. Memandang kepada sumur Zam-Zam adalah ibadah, ya kan? Memandang kepada sumur air Zam-Zam itu termasuk ibadah. Yang mana tatkala kita memandangnya, mengambilnya, meminumnya dengan baik, dengan akhlak-akhlak yang baik, juga akan bisa mendapatkan ampunan, juga bisa mendapatkan yakhuttul khotoya hatton, menghapus dosa secara cepat. Itu bayangkan saja, kita renungkan, itu hanya sabab air Zam-Zam. Nah, sabab perjuangannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Air Zam-Zam itu bisa menghapus dosa secara cepat, ya. Bagaimana tatkala kita berinteraksi kepada yang sesama manusia, yang sesama benda hidup, ya. Yang kelima, wan nadharu ilal alim ibadatun. Nah, yang terakhir itu ilal alim. Jadi orang alim, untuk mencapai level alim itu susah. Makanya di sini level alim ditaruh yang terakhir, ya kan? Wan nadharu ilal alim ibadatun. Memandang dengan akhlakul hasanah pastinya. Lagi-lagi dengan iman pastinya. Lagi-lagi dengan ta'zim pastinya kepada orang alim, itu juga termasuk ibadah. 5 kategori pemandangan yang termasuk ibadah di sini, ya kan? Tatkala kita lakukan, pastinya kita akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Nah, khususnya, maka dari itu di bulan suci Ramadan ini kita banyak-banyaklah berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita lakukan, kita laksanakan semua perintahnya yang tidak menyeleweng, yang tidak bertentangan oleh syariat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis atau ucapan-ucapan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan sekedar makalah-makalah ulama yang menerangkan bahwasannya kebesaran, keutamaan, mukjizatnya berbakti kepada kedua orang tua, atau sebaliknya, yakni berbakti orang tua kepada anaknya, ya kan? Mungkin kalau bahasanya orang tua bukan bakti kepada anak, tapi mendidik anaknya. Ma min rajulin yanzuru ila ummi rahmatan laha illa kanas lahu biha hajjatun maqbulatun mabruratun. Qil ya Rasulullah, wa in nadhara ilaiha fil yawmi mi'ata marrah? Qala wa in nadhara fil yawmi mi'ata alfi marrah fa innallaha aktsaru wa atyabu. Rawahul Baihaqi. Ma min rajulin yanzuru ila ummatin rahmatan laha. Tidaklah ada seorang laki-laki yang memandang kepada umminya, kepada ibundanya secara rahmat, dengan kasih sayang, dengan akhlakul hasanah, kecuali illa kanat lahu biha hajjatun maqbulatun mabruratun, kecuali hajatnya itu anak, ya kan, keinginannya itu anak, keperluannya itu anak, akan dikabul secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in nadhara ilaiha fil yawmi mi'ata marrah. Walaupun dia memandang, atau jikalau dia memandang dalam sehari itu sebanyak 100 kali, lalu bagaimana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in nadhara fil yawmi mi'ata alfi marrah. Kalau dia memandang dalam sehari itu sampai 100 kali, fa innallaha aktsaru wa atyabu. Maka sesungguhnya Allah akan membalasnya lebih banyak, dan akan kebaikan yang tadi dibalas oleh Allah yang lebih banyak akan dilebih baikkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan pahala, keutamaan, fadilah birrul walidain yang secara tersirat itu sama halnya kayak kita berpuasa, menahan lapar dan haus dari subuh hingga maghrib, yang secara fisiknya, secara sikapnya hanya menahan
lapar dan haus, akan tetapi hanya Allah lah yang mengetahui pahalanya. Nah, itulah perlunya kita berintrospeksi, perlunya kita meningkatkan keimanan kita, juga untuk semata-mata la'allakum tattaqun. Nah, dibayangkan kita bulan puasa, ya, udah berpuasa dengan iman, udah berpuasa dengan baik, dengan akhlak, juga akhlaknya kita amalkan kepada kedua orang tua kita, kurang baik apa Allah sama kita? Kurang baik apa Allah sama kita? Itu hajatnya dikabul, ya kan? Puasanya dikabul, semuanya Allah kabul. Banyak. Karena salah satu mungkin bisa dibilang salah satu sebab dosa kita diampuni tatkala kita bisa meningkatkan birrul walidain kita. Birrul walidain perlu kita tahu, sikap yang tersirat, kelakuan yang tersirat, perlakuan yang tersirat di dunia ini, itu bahkan bisa menyebabkan keluar biasaannya suatu keberhasilan. Maksudnya, jadi banyak perkara-perkara yang simpel, tetapi perkara simpel itu bisa menyebabkan perkara yang luar biasa yang bisa kita dapatkan. Tetapi banyak pula perkara-perkara yang luar biasa kita laksanakan, kita lakuin itu perkara itu, tapi hanya mendapatkan sedikit keutamaan, sedikit keberhasilan. Karena di dalam ta'lim muta'alim kam min amalin yatasawwar bi surati a'malid dunya bi husnin niyah wa kam min amalin yatasawwar bi surati a'malil akhirah bi su'in niyah. Berapa banyak orang-orang yang gambarannya, yang kelakuannya yatasawwaru bi surati a'malid dunya, ya kan, hanya melakukan setiap harinya perbuatannya itu kalau kita lihat cuma melakukan duniawi aja, duit aja, kerja aja, tetapi bihusni niyah, dengan niat yang baik. Mungkin nyari nafkah, mungkin dia kerja untuk menyediakan keperluan orang tuanya, menyediakan keperluan atau kebutuhan yang ada di dalam keluarganya, yang ada juga di dalam keluarga ibunya, yakni untuk saudara-saudaranya, dia berjuang, dia berkorban dengan husnin niyah. Itu termasuk husnin niyah. Tetapi sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwar bi surati a'malil akhirah bi su'in niyah. Dan berapa banyak pula orang-orang di luar sana yang gambarannya, yang kelakuannya, yang perbuatannya seakan-akan melakukan amal ibadah kesehariannya, tapi dia punya niat, ya kan, dia tinggikan niat kejelekannya, mungkin, ya kan, bisu'un niyahnya itu salah satu contohnya, dia ingin tenar, dia ingin dikenal, dia ingin menyombongkan amaliyahnya kepada orang lain, kepada tetangganya, hatta kepada saudaranya sendiri. Nah, teringat satu pesan, lagi-lagi Al-Fakir selalu teringat satu pesan, yang mana ini saya khususkan bagi para remaja atau bagi siapapun, khususnya sahabat sanlah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab itu dibahas satu sifat jelek, satu sifat buruk yang selalu kita anggap itu baik, ya, tanpa sadar itu adalah perbuatan yang buruk. Di sini kisahnya adalah ulama tasawuf, ulama ahli tasawuf. Tatkala seorang ulama ini ditanya oleh kawannya, kerabatnya, "Ya Syekh, perbuatan apa yang paling jelek di dunia ini bagi orang ahli hikmah?" Nah, tasawuf. Jadi, perbuatan apa, perbuatan buruk apa yang paling jelek yang bisa dilakukan oleh orang ahli hikmah? Berarti di sini bisa dilakukannya tanpa disadari. Yakni hadza syekh menjawab, dia merasa bangga, dia menceritakan kebaikannya, ya kan, menceritakan kebaikannya kepada orang lain. Memang perbuatannya jujur, perbuatannya benar,
dia katakan semua kebaikannya, perbuatannya memang ada, nyata, tapi dia ungkapkan, dia ceritakan, dia kisahkan kepada saudaranya, kepada kawan-kawannya, ya, seakan-akan ini saya, sebab saya begini, sebab saya begitu, sebab saya jadi begini. Nah, itu satu sifat jujur tapi yang jelek. Nah, jadi memang pada aslinya jujur itu baik, tapi ada satu sifat jelek, satu sifat jujur yang mana bisa menyebabkan keburukan, yakni bangga. Makanya kadang orang-orang yang merasa bangga itu tanpa sadar dia telah menyombongkan dirinya, telah masuk kategori takabbur. Man takabbar man tawaddu rafa'ahu Allah wa man takabbar faghadab Allah. Barang siapa yang tawadhu, Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi barang siapa yang takabur, dia mungkin dia mulai dari bangga dengan ilmunya, bangga dengan pakaiannya, bangga dengan jubahnya, bangga dengan imamahnya, bangga dengan sorbannya, bangga dengan merek fasilitasnya, ya kan? Bangga dengan kisah-kisah kebaikan yang dia ceritakan, ya kan? Masuklah kategori takabur, maka faghadaballah, Allah akan murka kepadanya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak adab-adab yang perlu kita contohkan, imma kepada anak-anak kita, imma kepada sekeliling kita, tentang birrul walidain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hal ta'lamu nafaqatan afdala min nafaqatin fi sabilillah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala nafaqatul waladi 'alal walidaini afdalu. Ya kan? Rawahu Ibnu Mubarak. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, apakah kamu mengetahui nafkah yang paling utama dari nafkah yang dijalankan di jalannya Allah? Yakni apa? Kita menjalankannya dengan ikhlas. Nafkah yang paling utama itu seperti apa? Ya kan? Ini berarti termasuk untuk orang yang sudah mampu, ya kan? Kemudian mereka menjawab, para sahabat, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Saking tawadhu'nya mereka para sahabat tatkala ditanya oleh gurunya, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam majlis tersebut Nabi mengatakan, nafaqatul walad 'alal walidaini afdal. Nafkah yang diberikan anak kepada kedua orang tuanya, ya kan, yakni anaknya ini memberikan nafkah ketika orang tuanya ini mungkin sudah tidak mampu, mungkin sudah lanjut usia, mungkin sudah sakit-sakitan, ya kan. Anaknya berjuang mengkorbankan usianya, mengkorbankan tenaganya demi untuk orang tuanya, kebutuhan orang tuanya, keperluan semua keperluan orang tuanya. Nafaqatul walad 'alal walidaini afdal. Nafkah dari anak kepada orang tuanya, ya kan, itu lebih utama. Ya Allah ya Karim, sahabatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicaralah dengan penuh sopan kepada kedua orang tua kita, karena di situ bisa menyebabkan man qabbala baina ainai ummihi kana lahu sitran minan nar. Barang siapa yang mencium antara kedua mata, yakni mencium dahinya kepada umminya, kepada ibunya, maka ia dicegah, jasadnya ia dicegah dari azab neraka. Makanya kita berbicara dengan sopan, salaman yang benar, ya. Jangan kok begini, jangan begini, tapi dihirup, kan? Dihirup 3 kali. Ada yang modelnya begini, ada yang modelnya begini. Nah, jadi kalau dicium masih benar, ya, dicium masih benar. Tapi kalau kategori mencium itu lebih utama kita cium dahinya umi kita, kita cium dahinya abi kita, ya kan. Cuman kalau tatkala salaman itu dihirup, tangannya kita hirup, ya. Itu salah satu adab yang sering kita lupakan kepada kedua orang tua kita. Itu mungkin beberapa adab yang
mungkin kita masih merasakan rasa kebersamaannya kepada orang tua kita. Ada juga Nabi mengajarkan kepada kita umatnya beradab kepada orang tua yang mungkin sudah berbeda alam atau mungkin sudah wafat bahasanya. Dengan cara apa? Istighfar, ya kan, dengan cara mengistighfarkannya. Boleh dengan kalimat Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh dengan yang lain-lainnya. Boleh di dalam Al-Qur'an banyak, ya kan? Ada Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ada juga Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Banyak doa-doa yang sudah diajarkan oleh nabi-nabi kita yang kepada umat-umatnya, hanya mengistighfarkan, memohonkan ampun. Karena apa? Orang yang sudah wafat itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita orang yang hidup itu masih kategori lebih jauh, makanya perlunya kita nih Ahlus Sunnah wal Jamaah berziarah, ya kan, ziarah kubur itu bukan kok satu perbuatan yang musyrik. Bukan, perlu diingat, bukan satu perbuatan yang musyrik. Bukan kok kita meminta kepada itu batu nisan, kepada itu tanah, bukan. Tapi kita bertawasul. Kita main logika. Mungkin logikanya, si A mau ke rumahnya si C, ya kan? Si A mau ke rumahnya si C, sedangkan si A belum begitu kenal oleh si C. Tetapi si A akrab oleh si B. Nah, karena si B ini lebih akrab kepada si C, maka dari itu si A meminta tolong kepada si B untuk bertemu, ya kan, untuk bisa nemuin antara A dan si C. Nah, si B inilah tawasul, si B inilah kuburan, si B inilah jenazah, ya kan? Diibaratkan seperti itu. Jadi cuma tawasul, cuma perantara. Karena orang yang sudah mati itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa-apa yang kita doakan, kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang sudah mati, ya, orang yang sudah wafat itu belum tentu bisa meminta ampun sendiri. Ya, kalau amaliyah tatkala hidupnya, amaliyah baiknya tatkala hidupnya lebih sedikit daripada keburukannya. Beda halnya kalau amaliyah baiknya tatkala hidup dia lebih banyak daripada keburukannya, ya, yang ia lakukan, fa insyaallah di dalam makbarahnya, di dalam kuburannya, dia akan terus mendapatkan kebaikan dari para malaikat, dari para keluarganya, kerabat-kerabatnya masih hidup, daripada jenazah-jenazah yang ada di sekelilingnya, terkhusus biiznillahi azza wa jalla. Tetapi kalau sebaliknya seperti mungkin orang-orang biasa, ya kan, kita mohonkan ampun, ya kan, supaya Allah mengampuni itu orang yang wafat, supaya Allah mengampuni kedua orang tua kita, ya kan. Kita sudah memohonkan ampun, kita sebutkan hajat kita, ya kan, supaya terkabul. Nah, setelah kita berbuat kebaik kepada orang, ya kan, orang itu pasti akan berbuat kepada kita. Sama halnya seperti itu. Jadi layaknya orang mati itu, ada ulama yang mengatakan orang mati itu bukanlah mati, tapi hanya berpindah alam. Intiqal ila rahmatillah, berpindah tempat. Makanya intiqal ila rahmatillah, berpindah tempat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu adab anak kepada orang tua yang sudah wafat. Terus berdoa, terus beramal jariyah untuk orang tuanya. Ya, makanya jangan ditelan mentah-mentah. Namanya ilmu itu jangan ditelan mentah-mentah. Nah, beberapa adab kepada orang tua. Lalu bagaimana sikap orang tua kepada anaknya? Nah, ini yang harus diperhatikan. Didik. Umi yang namanya ibunda itu adalah didikan batin kepada anaknya. Yang namanya ayah atau seorang bapak itu adalah didikan zahir kepada anaknya.
kita sering dengar istilahnya ada kontak batin antara kedua orang tua. Tapi kalau kita perlu telusuri, kalau kita terus introspeksi, kontak batin yang lebih kuat antara anak dan orang tua, antara anak kepada orang tua itu lebih kuat anak kepada ibunya daripada anak kepada ayahnya. Nah, sahabat san boleh dicoba. Makanya seorang umi itu adalah didikan ruh batin kepada anaknya. Tapi orang tua laki adalah didikan zahir kepada anaknya. Mungkin dari segi sholatnya, ibadahnya, puasanya, ya kan? Itu perlu dari ayah. Jadi ayah selain menafkahi keluarganya, selain melakukan kewajiban kepada anak dan istrinya, juga harus menjadi murabbiruh ilal walid, ya kan? Murabbiruh ilal walad, maaf. Orang tua laki harus bisa menjadi murabbiruh kepada al-walad, kepada anak. Didikan ruh kepada anak itu harus. Nah, ntar gimana tinggal ibunya yang mendoakan, yang ngetahajudin, yang ngerakatin, mungkin dengan puasa, ya kan, mungkin dengan amaliyah yang lain. Jadi secara duniawi didorong oleh ayahnya, secara ukhrawi didorong oleh ibunya. Itu harus. Seperti itulah keluargaan kalau ingin menempuh level sakinatun, mawaddatun, warahmatun. Nah, sahabat san yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai anak sering-seringlah meminta maaf kepada orang tua. Apapun, gimana pun orang tua kita tetaplah orang tua. Apapun, gimana pun orang tua tetaplah orang tua. Lebih baiklah, banyak-banyaklah meminta maaf kepada kepada orang tua kita. Sahabat san yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak qaul atau banyak ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang birrul walidain. Maka dari itu, raihlah kekeluargaan dalam kekeluargaan untuk bisa menjadikan, untuk bisa memotivasikan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lagi-lagi ini udah akhir zaman. Banyak anak yang menentang perintah-perintah orang tua. Tong beliin gula di warung, emak aja sendiri, ya kan? Tolong ambilin piring di dapur, ya kan, bisa sendiri, ya kan? Tolong ambilin baju di lemari, ya kan? Ntar nanggung ini lagi main game. Sering kejadian seperti itu. Nah, tatkala kejadian seperti itu, jangan langsung memvonis anaknya yang salah, tapi vonislah dirinya sendiri sebagai orang tua, di mana letak kesalahan tatkala mendidik itu. Jangan langsung memvonis anaknya, tapi vonislah, introspeksilah sebagai orang tua di mana letak kesalahan, di mana kekurangan yang tatkala mendidik anaknya tersebut. Karena anak itu perlu kasih sayang. Nah, orang tua juga perlu kasih sayang. Saya ingat satu kesan juga dari guru saya, yakni senyumnya orang tua tatkala melihat anaknya bahagia, dan senyumnya anak tatkala ia sendiri merasakan atau mengalami bahagia. Itulah kebalikan akhir zaman yang ada di waktu ini, di zaman sekarang ini. Sahabat san yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak panjang kalam, banyak kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita intisarikan, yang bisa kita introspeksikan dari pembahasan di atas, yakni perlunya kita di dalam bulan suci Ramadan selain banyak amaliyah kepada Allah, juga banyak amaliyah kepada para manusia, khususnya kepada orang tua. Hablum minallah wa hablum minan nas.
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat San, semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa meningkatkan rasa kasih sayang kita kepada kedua orang tua, keluarga kita, sesuai Allah yang bilang, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah iddasil kafirin wal afu minkum wa thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sahabat San yang dirahmati oleh Allah. Umumnya untuk para kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, saksikan terus, pantengin terus ya. Kalau pandangin terus ya kan, jangan sampai absen amaliah-amaliah kebaikan yang ada di Istana San. Itu salah satunya ya kan. Kalau sahabat San atau semuanya sudah nombol klik tuh yang merah tuh, kalau bahasanya orang-orang subscribe, habis itu diamalkan, di share, habis itu juga di like, insya Allah kita sama-sama masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim, wa thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.